sifat-sifat ulama su, serta bahayanya keberadaan mereka di tengah-tengah umat. Kemudian Rasulullah SAW menepuk lututku sembari bersabda, "Wahai Abu Hurairah, 3 golongan itu adalah makhluk Allah yang pertama kali dijadikan bahan bakar api neraka." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhati-hatilah pada ulama su, yakni ulama yang buruk atau jahat. Bukannya membimbing umat agar selamat dunia dan akhirat, ulama su justru menjerumuskan umat pada kehancuran dan kesesatan. Dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyebutkan kisah seorang yang berilmu namun digelari buruk. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-175 sampai dengan ayat ke-177. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Berikut adalah ciri-ciri orang yang berilmu tapi buruk sebagai berikut. Sifat pertama, dia menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi dia melupakan dirinya sendiri. Ini membuktikan kalau ia orang yang tidak sehat akalnya. Bagaimana dia menyuruh orang lain meraih kebaikan, tapi dia tidak meraih kebaikan itu untuk dirinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedang kamu melupakan diri dari kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, Taurat? Maka tidaklah kamu berfikir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 44. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, namun ia melupakan dirinya sendiri, laksana sebuah lilin yang menerangi orang sambil membakar dirinya. Beliau SAW juga bersabda, pada malam aku diisrokan oleh Allah, aku melihat orang-orang yang mulutnya digunting dengan gunting-gunting dari neraka. Maka aku berkata, siapa mereka wahai Jibril? Maka ia menjawab, mereka adalah para penceramah dari umatmu yang menyuruh orang melakukan kebaikan, namun mereka melupakan dirinya sendiri. Mereka membaca Alkitab. Tidakkah mereka berakal? Sifat kedua, perbuatannya menyelisihi perkataannya. Ini salah satu ciri mereka dan itu akan mengundang murka Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Rasulullah SAW juga bersabda, seorang laki-laki didatangkan pada hari kiamat, lalu dilemparkan ke dalam neraka, sehingga isi perutnya terurai, lalu ia berputar-putar seperti keledai, berputar-putar mengitari alat giling atau tepung. Para penghuni neraka mengerumuninya seraya bertanya, wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah engkau dahulu menyuruh orang melakukan perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar? Ia menjawab, benar, aku dahulu biasa menyuruh orang melakukan perbuatan ma'ruf, tapi aku tidak melakukannya. Aku mencegah kemungkaran, tetapi justru aku melakukannya. Ibnul Qayyim rahimahumullah mengatakan, orang-orang berilmu namun buruk itu duduk di pintu surga dengan ucapan-ucapan. Mereka mengajak manusia untuk masuk ke dalamnya, namun mereka mengajak manusia untuk masuk ke neraka dengan perbuatannya. Saat lisan mereka berkata, ayolah kemari,
Perbuatan-perbuatan mereka berkata, "Janganlah kalian dengar ajakan itu." Andai apa yang mereka serukan itu benar, tentu merekalah yang pertama kali memenuhi seruan itu. Mereka terlihat bagai penunjuk jalan, namun sejatinya mereka adalah perampok. Ilmu mereka tidak bermanfaat dan tidak mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Beliau SAW berdoa, "Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan." Sifat ketiga, mereka hanya ingin meraih kesenangan dunia yang fana serta ridho manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah." Al-A'raf 176. Dan Rasulullah SAW dengan tegas bersabda, "Barang siapa mencari ridho Allah dengan sesuatu yang terkadang menyebabkan orang lain tidak menyukainya, maka Allah akan meridhoinya, dan Allah akan membuat orang lain menjadi ridho kepadanya. Dan barang siapa mencari ridho manusia dengan sesuatu yang mengundang murka Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan membuat manusia ikut murka kepadanya." Jadi, orang yang berakal sehat sangat berantusias untuk meraih ridho Allah, meskipun dengan sesuatu yang terkadang membuat manusia menjadi murka. Sebaliknya, orang yang berilmu namun buruk, dia terus berupaya menggapai ridho manusia meskipun dimurkai oleh Allah. Diriwayatkan dari Al-Walid bin Al-Walid Abu Usman Al-Maidani bahwa Uqbah bin Muslim pernah mengabarkan kepadanya bahwa Sufai Al-Asabi mengabarkan bahwa ia pernah masuk ke kota Madinah dan mendapati seseorang yang dikerubuni banyak orang. Ia berkata, "Siapa ini?" Orang-orang itu pun menjawab, "Abu Hurairah." Mendengar jawaban itu, aku mendekat dan duduk di depannya. Ketika itu beliau radhiyallahu an sedang menyampaikan hadis-hadis kepada orang banyak. Setelah beliau selesai, aku berkata, "Saya mohon dengan sungguh-sungguh, sudilah kiranya Anda mengajari saya sebuah hadis yang Anda dengar, hafal dan pahami, langsung dari Rasulullah SAW." Abu Hurairah radhiyallahu an menjawab, "Baiklah, saya akan mengajari Anda sebuah hadis yang saya dengar, hafal dan pahami langsung dari Rasulullah SAW." Namun sebelum menyampaikan hadis ini, beliau radhiyallahu an sempat tak sadarkan diri dan akhirnya beliau radhiyallahu an menyampaikan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pada hari kiamat kelak, Allah akan turun untuk mengadili para hambanya. Seluruh umat manusia datang berlutut. Yang pertama kali diadili adalah seorang ahli Al-Quran, orang yang gugur di medan jihad, dan orang memiliki harta yang banyak. Allah Azza wa Jalla bertanya kepada yang ahli Al-Quran, 'Bukankah aku telah mengajarimu kitab suci yang aku turunkan kepada Rasulku?' Orang itu menjawab, 'Benar wahai Rabbku.' Allah Azza wa Jalla pun bertanya lagi, 'Lalu apa yang kau lakukan dengan ilmumu itu?' Dia pun menjawab, 'Aku amalkan ilmuku siang dan malam.' Namun Allah Azza wa Jalla menyangkal jawaban tersebut, 'Engkau dusta.' Para malaikat berkata juga, 'Engkau dusta.' Allah Azza wa Jalla mengatakan lagi, 'Namun yang kau inginkan adalah agar kamu disebut sebagai orang yang gemar membaca Al-Quran, dan pujian itu telah diucapkan oleh manusia.' Berikutnya, orang yang kaya itu dipanggil. Allah Azza wa Jalla bertanya, 'Bukankah aku telah melapangkan rezekimu sehingga engkau tidak lagi membutuhkan orang lain?' Orang itu pun menjawab, 'Benar wahai Rabbku.' Allah Azza wa Jalla bertanya lagi, 'Lalu engkau gunakan untuk apa harta yang aku berikan itu?' Dia pun menjawab, 'Untuk menyambung silaturahmi dan bersedekah.' Allah Subhanahu wa Ta'ala menyangkalnya, 'Engkau dusta.' Para malaikat pun berkata, 'Engkau dusta.' Allah Azza wa Jalla berkata lagi, 'Niatmu tidak lain agar disebut sebagai orang dermawan, dan pujian itu telah diucapkan oleh banyak orang.'
Giliran selanjutnya, orang yang gugur di medan jihad dipanggil. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Untuk urusan apa engkau terbunuh?" Dia menjawab, "Wahai Rabbku, aku disuruh untuk berjihad di jalanmu, maka aku berperang hingga aku gugur." Lalu Allah Azza wa Jalla pun menyanggah, "Engkau dusta." Para malaikat pun berkata, "Engkau dusta." Allah Azza wa Jalla berkata lagi, "Akan tetapi engkau ingin agar disebut sebagai seorang pemberani, dan pujian itu telah diucapkan oleh banyak orang, atau dengan kata lain, pujian itu telah engkau dapatkan." Kemudian Rasulullah SAW menepuk lututku sembari bersabda, "Wahai Abu Hurairah, 3 golongan itu adalah makhluk Allah yang pertama kali dijadikan bahan bakar api neraka." Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayat Al-Hidayah memaparkan sifat-sifat ulama su serta bahayanya keberadaan mereka di tengah-tengah umat. Imam Al-Ghazali menjelaskan ulama su menjadikan ilmu sebagai alat untuk mengeruk kekayaan dunia semata. Tak hanya itu, sobat, dia juga membangga-banggakan, menyombongkan dirinya dengan banyak orang yang mengikuti dan memujanya. Dia menyampaikan ilmunya ke berbagai tempat semata agar dirinya bisa terkenal, kaya, dan nafsu dunianya terpenuhi. Celakanya, dia merasa paling mulia dan menjadi ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama su berpenampilan menyerupai ulama, padahal dirinya bergelimang dunia lahir batinnya. Orang berilmu jenis ini, sebagaimana dikatakan Nabi SAW, disebut ulama su. Ulama yang suka memutarbalikkan fatwa, yang memperalat ilmu agama untuk kepentingan dunia dan merasa benar. Orang yang ketiga, setan menguasainya, maka menjadikan ilmunya sebagai alat untuk memperbanyak harta dan untuk berbangga-banggaan dengan pangkat, dengan bersombong-sombongan dengan banyaknya pengikutnya. Dia masuk dengan ilmunya kepada setiap pintu masuk, karena berharap bisa memenuhi keduniaan hajat nafsunya. Sudah seperti itu, dia masih menyimpan perasaan bahwa dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia bergelar dengan gelarnya ulama dan berpenampilan seperti penampilannya ulama, dalam pakaiannya, dalam ucapannya, serta bergelimang dunia zahir dan batinnya. Maka dia orang yang celaka, orang yang dungu, karena harapan bertobatnya terputus, karena prasangka dia bahwa dia dari golongan orang yang baik. Dia lalai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?" Quran Surat As-Saff ayat 2. Rasulullah SAW bersabda tentang mereka, "Ada selain Dajjal yang saya lebih khawatirkan menghancurkan kalian selain Dajjal." Lalu dikatakan, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Yaitu ulama jahat." Lebih lanjut, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ulama su menyampaikan pada manusia untuk menjauhkan diri dari dunia, tetapi sejatinya dia mengajak manusia untuk cinta dunia, sebab mereka mencontohkan dengan perilaku yang cinta dunia. Maka banyak orang yang terjerumus karena cenderung mengikuti perilaku ulama su yang lebih mencintai dunia. Ini karena tujuan Dajjal itu menyesatkan ulama su. Seperti ini meskipun dia menjauhkan umat manusia dari dunia dengan lisan dan ucapannya, tetapi sejatinya dia mengajak pada manusia, pada dunia dengan perilaku dan tingkah lakunya. Bahasa perilaku itu lebih fasih dari bahasa lisan. Tabiat manusia untuk mendukung amal orang itu lebih condong kepada perbuatan itu daripada mengikuti ucapan. Maka menurut Imam Al-Ghazali, eksistensi ulama su hanya melakukan kerusakan. Dia memberi contoh yang buruk terhadap orang awam, sehingga mereka juga berani untuk melakukan kerusakan. Sehingga orang awam pun terjerumus nafsu dan selalu merasa diri paling baik dan paling mulia dibanding lainnya. Ulama su juga mendorong para pengikutnya selalu mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dilakukannya dan meminta ganjaran atas kebaikan itu. Maka apa yang dirusak oleh ulama su dengan perbuatannya itu lebih banyak dari yang dia perbaiki dengan lisannya. Karena orang bodoh tidak berani suka dunia kecuali sebab beraninya ulama.
Maka ilmu ulama su menjadi sebab beraninya hamba-hamba Allah yang awam untuk maksiat terhadap Allah. Dan menjadi nafsunya orang yang bodoh itu mainan dan memberi harapan dan mendorong untuk mengungkit kepada Allah dengan ilmunya. Dan nafsunya menghayalkan sesungguhnya ia lebih baik dari kebanyakan hamba-hamba Allah. Semoga Allah memelihara kita dari berbagai sifat tercela di atas dan menjauhkan kita dari pengaruh buruk para ulama su, berilmu tapi buruk tersebut. Itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan, semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan jangan lupa saksikan video-video lainnya juga ya. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.